Salam ngompol, ini salam dari Om Begawan ini. Ini saya mau mengadakan pengumuman penting ini. Woro-woro, bahasa Jawanya woro-woro ini. Ini woro-woro tentang Nasdem bertemu dengan Partai Golkar. Koalisi perubahan bakal ambiar ini. Nasib ini. Kalau belum jadi dideklarasi kok ya, koalisi sudah ambiar duluan, itulah kasihan betul itu mereka nih. Nah, bubar jalan dong kalau begitu. Nah, sepertinya pertemuan Nasdem dengan Golkar kemarin itu benar-benar membuat situasi politik Indonesia jadi adem buat kita semua. Kita adem, mereka panas. Nah, kalau bagi Demokrat dan PKS ya jelas panas, jelas Nasdem, panas adem, wong tewas pada berebut posisi bakal cawapres, lah kok malah jajaran Nasdem merapat ke beringin, cari yang eyup-eyup gitu loh. Nah, kedatangan rombongan jajaran DPP Nasdem ke Golkar menimbulkan efek politik yang makin menarik untuk Pilpres tahun 2024 kelak. Nah, efeknya bisa kemana-mana ini, bisa kemana-mana dan banyak yang kelimpungan. Nah, dengan pertemuan itu, Pak Surya Paloh tidak hanya didampingi sekjennya loh, itu Pak Joni Plate, Joni Plate, angel menomo namanya, tapi juga juga wakil ketua DPR dari Nasdem juga ada itu Pak Rahmat Gobel juga mendampingi. Yang menerima rombongan juga petinggi Golkar loh, itu seperti ketua umumnya sendiri Pak Airlangga Hartarto lah, keren gitu. Juga Pak Sekjennya Pak Lodewijk Paulus, wakil ketua umum Hetiva Saifudian, itu juga menyambut mereka, serta mantan penyiar cantik Metro TV yaitu Mutia Hafid yang sekarang jadi anggota DPR itu. Jadi bintangnya dari Partai Golkar di Senayan sana. Nah, bagaimana masa depan koalisi perubahan? Bagaimana nasib Pak Anies? Apakah merapatnya Nasdem ke Golkar sebagai upaya permintaan maaf Nasdem karena nekat mencalonkan Pak Anies sebagai bakal capres? Nah, itu mari kita analisis saja dalam ngompol ini, ngobrolin tentang politik, ngompol dengan analisisnya saat ini juga. Nah, ini bisa jadi pemanggilan Pak Surya Paloh ke istana kemarin itu, dan juga salah satu topik yang dibicarakan soal komplainnya Pak Jokowi tentang deklarasi pencapresan Pak Anies menambah galau Ketua Umum Nasdem, yaitu Pak Surya Paloh. Nah, di luaran tersebar isu tiap Rabu Pon biasanya pengumuman reshuffle, dan sempat itu diulas. Ada 2 menteri Nasdem yang berpotensi diganti di reshuffle itu. Pak Mentan Syahrul Yassin Limpo dan Ibu Menteri LHK Lingkungan Hidup. Itu Bu Siti Nurbaya yang kata-katanya mau diganti itu kabar-kabarnya. Nah, kebetulan saat rekaman ini belum ada pengumuman itu. Belum ada berita reshuffle ini, saya juga nunggu-nunggu nih. Pak Begawan ini juga nunggu-nunggu nih. Situ reshuffle ora toh iki. Kok sudah ramai sekali lah. Ketua Umum Demokrat Mas AHY dan Presiden PKS Pak Ahmad Saiku pasti melongo melihat merapatnya Nasdem ke Golkar ini. Terpelongo-pelongo. Heran gitu. Mau menyalahkan Nasdem karena merapat ke Golkar? Ya, sebaiknya jangan. Sebaiknya sebelum menyalahkan ya introspeksi dulu atas kelakuan panjenengan itulah. Silakan, bukan data kalian lah. Nasdem deklarasi Pak Anies kapan? Nah, itu loh, sekitar Oktober tahun lalu kan ya. PKS dan Demokrat langsung sama-sama siap mendukung. Nah, tapi pernyataan resminya partai bahwa siap mengusung Pak Anies kan belum ada. Belum disampaikan secara resmi, ya. Baru disampaikan secara resmi akhir Januari kemarin. Jadi ada jeda waktu. Nah, ini bisa dilihat dari situ loh. Kalian malah lebih suka ribut-ribut rebutan posisi bakal cawapres.
lebih suka membahas siapa dibanding standar yang dibutuhkan, lebih suka mengupas siapa yang pantas, tidak menyatu untuk deklarasi bersama-sama, ribut karepe dhewe. Dibandingkan siapa yang bisa bekerja sama dengan Pak Anies. Nah kan Nasdem sudah menyerahkan toh siapa bakal cawapresnya itu ke Pak Anies yang memilih. Lah kok malah mereka pada ribut itu loh. Nah, Pak Anies ya jadi bingung sendiri loh. Kalau sudah begini, nah, apa yang mau kalian tawarkan ke parpol lain untuk gabung itu? Nah, kan akhirnya hanya nyengir aja itu. Gini aja deh, gini. Coba berani nggak kalian itu menawarkan membuat koalisi baru dengan bakal capres dan cawapres AHY, Aher atau Aher AHY. Nah, deklarasikan itu. Kira-kira berani nggak? Kalau itu dianggap kader paling berpotensial loh. Harusnya PKS dan Demokrat tetap jalan dengan nama itu. Ya, jangan terganggu dan berubah dengan kejadian-kejadian politik yang ada. Saya jamin tidak akan berani jenengan itu. Ya karena sama-sama tahu kedua nama itu tidak laku kalau ditawarkan di publik itu. Ah, udahlah, tidak perlu merasa sebagai partai penentu itu loh. Kalau ditinggal ya kalian ya bingung juga kan kalau ditinggal Nasdem tuh. Nah, merapatnya Nasdem ke Golkar itu kan disebabkan kejutan-kejutan akhir-akhir ini. Nasdem benar-benar terkejut atas langkah-langkah yang dilakukan Presiden Pak Jokowi ini. Makanya ya harus ditutup dengan langkah-langkah lain, jangan dibiarkan saja supaya gak makin tekor. Masa Pak Surya mau kehilangan berturut-turut loh. Sejak Pak Anies dideklarasikan banyak kader yang mengundurkan diri, termasuk Dewan Penasehatnya. Di Surabaya juga ada 8 pengurus yang mundur. Nah, kalau ditambah 2 menterinya diganti, malah repot ini Nasdem banyak kehilangan kader-kadernya. Ini tandanya Nasdem mengalami kerugian besar gara-gara ya tadi mencalonkan capres tadi. Nah, itu jadi pertimbangan bagi Nasdem, harus jadi pertimbangan. Segera menjalankan plan B. Nah, memang merapat ke Golkar itu strategi yang dinilai cukup membantu. Nah, prediksi saya ini, prediksi Om Begawan ini sebenarnya Pak Surya Paloh itu lebih suka merapat ke PDIP itu. Kalau menurut saya loh ini, kelihatannya lebih melirik ke Mbak Mega ini. Hanya karena PDIP belum memutuskan siapa bakal capresnya. Masih dikantongi sama Mbak Mega itu. Itu tidak strategis mengangkat elektabilitas Nasdem. Nah, makanya dengan merapat ke Golkar bisa jadi peluang memainkan politik menghadapi Pilpres 2024 bisa dijalankan. Nah, hingga saat ini Golkar merencanakan membuat koalisi Indonesia Bersatu. Itu dengan mengajak PAN dan P3. Tapi ya mereka belum memutuskan siapa bakal capresnya, belum, baru koalisi partainya saja itu. Alasannya menunggu PDIP. Kalau jangan-jangan mereka juga gabung gitu kan, kita juga nggak tahu gitu loh. Nah, dengan demikian Nasdem menghitung bisa turut menjadi penentu di sana. Kalau merapat ke Gerindra dan PKB, kan kedua ketua umumnya disebut-sebut bakal diusung capres serta cawapresnya. Ya, otomatis peluang Nasdem bermain politik di Gerindra dan PKB tertutup karena sudah ada calonnya, Pak Prabowo dan Cak Imin gitu lah. Pun demikian, andai kata merapat ke PDIP, hanya PDIP yang tidak butuh koalisi untuk mengusung capres dan cawapres, sudah lebih dari 20% sudah memenuhi persyarat untuk menjadi kendaraan calon presiden dan wakil presiden. Nah, dapat apa mereka ke sana? Nah, Pak Airlangga Hartarto menyebut juga membahas soal koalisi. Tapi apakah Nasdem akan menjadi bagian dari koalisi Indonesia Bersatu? Nah, lalu PKS dan Demokrat merapat ke Gerindra ke PKB gitu. Akankah Pak Anies ikut Nasdem ke koalisi Indonesia Bersatu? Atau mendekat ke Gerindra PKB? Ya kayaknya kalau ke Gerindra PKB ya sulit. Pak Prabowo wis anyel itu, wis marah gitu. Nah, Wong Pak Sandiaga ini beberapa kali loh mengungkapkan ada perjanjian antara Pak Prabowo dan Pak Anies. Dan itu belum juga ditanggapi oleh Pak Anies itu.
Oh, perjanjiannya apa dulu jenengan tonton aja di Ngompol sebelum ini. Dengar-dengar ini, dengar-dengar kabarnya kalau Pak Anies pernah menandatangani perjanjian tidak akan menjadi kompetitornya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo mau mencapreskan diri, mencalonkan menjadi presiden. Ya, kalau merapat ke Gerindra dan PKB, wow, Pak Anies bisa dirujak sama Pak Prabowo ini, bisa marahnya lipat-lipat ini lah. Tapi jika merapat ke KIB, kira-kira Golkar bersedia nggak didatangi mereka itu? Bersedia nggak Golkar, PAN dan P3 mengusungnya? Oh ya, saya sih ragu, kelihatannya kok nggak mungkin gitu loh. Ada Pak Hartarto, ada yang lain, ya, kelihatannya nggak mungkin. Lalu kalau ditolak, juga bagaimana dengan nasib Pak Anies? Batal mendaftar sebagai bakal capres. Ini bisa malu ini. Suara wis gaungnya secara nasional udah kalau nggak jadi pendaftar malu banget itu. Padahal sudah keliling Indonesia loh, mengenalkan diri sebagai bakal capres loh. Nah, kalau nggak jadi gimana? Malu ini. Nah, atau gini aja Pak Anies. Gimana kalau mendaftar sebagai calon gubernur DKI saja? Nah, ini nggak apa-apa loh. Jenengan kan baru 1 periode. Jadi masih ada kesempatan lagi. Nah, ini tidak kalah menarik loh. Oh, gubernur DKI kan juga keren itu, setingkat menteri itu, apalagi di ibu kota ini. Apalagi nanti musuhnya, saya dengar-dengar itu, musuhnya itu Mas Gibran, wali kota Solo sana itu. Nah, gimana? Gimana? Kira-kira setuju ya teman-teman? Kalau Pak Anies kembali mencalonkan diri sebagai gubernur DKI untuk bertarung dengan Mas Gibran. Oke, kalau gitu ya wes, saya tak ngabari Mas Gibran dulu, tak ngasih tahu kalau Pilkada DKI 2024 lawannya Pak Anies Baswedan. Sampai jumpa ya di Ngompol ini, saya serius loh nih mau ngabari Mas Gibran nih. Sampai jumpa, salam begawan.